Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang latar belakang kehidupan Herbert Spencer. Di video bagian kedua ini, kita akan membahas pemikirannya mengenai sosiologi. Minatnya terhadap sosiologi dimulai ketika Spencer membaca Sosiologi Positivis dari Auguste Comte. Sebagai seorang filsuf ilmu pengetahuan, Comte telah mengajukan teori evolusi sosiokultural yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang melalui hukum umum 3 tahap. Namun Spencer tidak menyetujui aspek ideologis dari positivisme yang dikemukakan Comte. Spencer berusaha merumuskan kembali ilmu sosial dalam hal prinsip evolusi, sebagaimana yang ia terapkan pada aspek biologis, psikologis, dan sosiologis dari alam semesta. Ketertarikannya terhadap teori evolusi dimulai ketika ia bekerja sebagai insinyur jalan kereta api. Hal ini bermula dari hasil pemeriksaan dan pengamatan fosil terkait dengan pemotongan jalan kereta api yang dilakukan Spencer. Kemudian ia mulai tertarik pada biologi dan evolusi. Serta pada akhirnya, Spencer juga menerapkan teori tersebut pada sosiologi. Spencer mendefinisikan evolusi sebagai suatu rentetan perubahan kecil, yang berlangsung secara perlahan dan kumulatif, yang terjadi dengan sendirinya, dan memerlukan waktu yang cukup lama. Evolusi sosial sendiri, merupakan suatu rentetan perubahan yang terjadi karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan dirinya dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru. Perubahan kondisi tersebut timbul karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Perubahan ini tidak harus sejalan dengan peristiwa-peristiwa dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan. Jika Comte berpandangan bahwa masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang dominan terhadap pribadi seseorang, Spencer justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya, pribadi mempunyai kedudukan dominan dalam struktur masyarakat. Spencer menekankan bahwa pribadi merupakan dasar struktur sosial, meskipun masyarakat dapat dianalisis pada tingkat struktural. Struktur sosial suatu masyarakat dibangun untuk memungkinkan anggotanya memenuhi berbagai keperluan. Spencer berkeyakinan bahwa kehidupan masyarakat tumbuh secara progresif menuju keadaan yang semakin baik. Oleh sebab itu, masyarakat harus dibiarkan berkembang sendiri, lepas dari campur tangan pemerintah. Karena menurutnya, hal tersebut hanya akan memperburuk keadaan. Spencer juga berpandangan bahwa institusi sosial itu seperti tumbuh-tumbuhan ataupun binatang yang mampu beradaptasi secara progresif dan positif terhadap lingkungan sosialnya. Teori evolusi sosial Herbert Spencer melihat perubahan sebagai sesuatu yang evolusioner, di mana perubahan sosial terjadi secara alamiah dan berkelanjutan. Menurutnya masyarakat berevolusi melalui diferensiasi struktural dan fungsi. Dari masyarakat yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Dari masyarakat yang mulanya sederhana, menjadi masyarakat yang kompleks dan terspesialisasi. Dari ketidakstabilan, menuju keseimbangan. Menurut Spencer, peningkatan jumlah anggota masyarakat merupakan awal perkembangan suatu masyarakat, yang kemudian diikuti dengan tumbuhnya organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang semakin baik. Dalam tulisannya mengenai etika politik, Spencer mengemukakan bahwa masyarakat berkembang menuju keadaan moral paling ideal atau sempurna. Masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka masyarakat tersebut akan tetap bertahan. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi eksternalnya, maka terpaksa akan menemui ajalnya. Proses inilah yang dimaksud dari seleksi alam, survival of the fittest. Masyarakat akan senantiasa bertumbuh dan berkembang, menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa tetap eksis. Spencer memandang masyarakat sebagaimana suatu organisme yang punya kemampuan untuk berevolusi. Spencer juga membedakan 4 tahap evolusi masyarakat. 1. Tahap penggandaan atau pertambahan. Baik tiap-tiap makhluk individual, maupun tiap-tiap orde sosial, dalam keseluruhannya selalu bertumbuh dan bertambah secara kuantitas. 2. Tahap kompleksifikasi. Salah satu akibat dari proses pertambahan secara kuantitas, adalah makin rumitnya struktur organis yang bersangkutan. Struktur keorganisasian ini semakin lama akan makin kompleks. 3. Tahap pembagian atau diferensiasi. Evolusi masyarakat menyebabkan adanya pembagian tugas atau fungsi yang semakin berbeda-beda. Pembagian kerja menghasilkan pelapisan sosial atau stratifikasi. Hal ini menyebabkan masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial. 4. Tahap pengintegrasian. Proses diferensiasi mengakibatkan bahaya perpecahan. Maka kecenderungan negatif ini perlu dibendung dan diimbangi oleh upaya persatuan. Pengintegrasian ini juga merupakan tahap dalam proses evolusi yang bersifat alami dan spontan atau otomatis. Namun, menurut Spencer, manusia sendiri tidak perlu mengambil inisiatif atau berbuat sesuatu untuk mencapai integrasi ini. Karena hukum evolusi dengan sendirinya menghasilkan keadaan kerjasama yang seimbang.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya.